Salam sehat. Kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini dengan materi pluralitas masyarakat Indonesia. Tujuan materi pembelajaran hari ini adalah menganalisis pluralitas masyarakat Indonesia. Anak-anak bisa perhatikan pada slide berikut ini, pengertian dari plural yang berarti bisa jamak, pluralitas bisa juga berarti kemajemukan. Sehingga pluralitas masyarakat Indonesia pengertiannya bisa menjadi kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, istilah lain yang berhubungan dengan keragaman yaitu multikultural. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Pluralitas yang kita pelajari diantaranya adalah perbedaan mengenai agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia yang pertama adalah perbedaan agama. Sebagaimana anak-anak yang sudah ketahui, agama di Indonesia adalah agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah yang berbeda, memiliki kitab suci yang berbeda, dan hari-hari besar serta ajaran-ajaran yang berbeda. Anak-anak bisa perhatikan contoh dari tempat ibadah setiap agama yang ada di Indonesia pada slide berikut ini. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan budaya. Menurut Kuncharaningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Menurut J.J. Hunikman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan atau wujud ideal, aktivitas atau tindakan, artefak atau karya. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang disebut juga dengan sistem sosial. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya, karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. 7 unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia, berupa pakaian, rumah, alat rumah tangga, transportasi, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, dalam kurung pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Yang keempat, kesenian seperti seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang kelima adalah bahasa, bahasa berupa lisan dan tertulis. Yang keenam adalah religi, yaitu sistem kepercayaan. Dan yang ketujuh adalah sistem pengetahuan. Anak-anak, kita perhatikan faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan lokasi. Perbedaan lokasi, yaitu berupa kondisi alam di berbagai daerah Indonesia, menyebabkan adanya perbedaan hasil kebudayaan. Salah satunya adalah rumah. Contoh bentuk rumah di Jawa dan Kalimantan berbeda karena menyesuaikan lokasinya. Yang kedua adalah perbedaan agama atau keyakinan. Perbedaan agama atau keyakinan menyebabkan adanya hasil kebudayaan dari berbagai agama
di Indonesia. Salah satunya berupa candi, patung, dan relief peninggalan agama Hindu-Buddha yang berasal dari kerajaan pada masa itu. Sekarang kita perhatikan perbedaan yang berikutnya adalah perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi Indonesia. Kalian bisa perhatikan nama-nama suku yang ada pada setiap provinsi di Indonesia di slide berikut ini. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik di sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta, para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Pekerjaan sektor non-formal adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri atau kepada perseorangan. Contohnya, pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Sebagai sebuah negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam dibandingkan negara-negara lain. Keberagaman dan perbedaan budaya harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Peran dan fungsi keberagaman budaya antara lain adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Kekayaan budaya bangsa Indonesia adalah salah satu daya tarik wisatawan mancanegara. Berikutnya adalah tertanamnya sikap toleransi di Indonesia. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran, sebab kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional yang merupakan puncak dari kebudayaan daerah, merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Batik merupakan salah satu contoh budaya nasional. Yang berikutnya adalah saling melengkapi hasil budaya. Di Indonesia sendiri, kekayaan budaya apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Contohnya batik. Sekarang ini masyarakat di berbagai daerah memiliki motif batik yang khas yang mencerminkan karakteristik budaya setempat. Yang berikutnya adalah mendorong inovasi, yaitu pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan sehingga menghasilkan cara baru dan khas dalam pertanian. Bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Misalnya adalah Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkul Pura Taman Ayun di Bali. Walaupun bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda. Balai Kulkul memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu, sedangkan Menara Masjid Kudus merupakan tempat ibadah umat Muslim. Interaksi budaya di atas menunjukkan sikap toleran masyarakat pada masa lalu. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini dengan materi pluralitas masyarakat Indonesia. Silakan anak-anak mengulang kembali materi tersebut. Kita bertemu kembali dengan materi yang berbeda di lain kesempatan. Salam sehat buat kalian.
Tetap semangat dan jangan lupa melakukan gerakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih.